Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala sallallahu alaihi wasallam Dhahrul mu'min humiya illa bihaqqih. Rawahu Tabrani. Punggungnya orang yang beriman hujan ya. Ibu-ibu bisa masuk ke dalam tuh. Masuk Bu, pindah ke dalam situ. Bapak-bapak bisa masuk ke dalam masjid, masih bisa muat. Siang dari sana itu, seberang jalan. Dhahrul mu'min, punggungnya orang yang beriman. Humi, harus dijaga illa bihaqqi, kecuali dengan haknya. Maksudnya tidak boleh orang mukmin disakiti dengan dipukul punggungnya. Biasanya orang kalau ngajar itu punggungnya dipukul. Illa bihaqqi, kecuali kalau memang benar diperlukan. Maksudnya benar diperlukan, ya boleh melaksanakan itu bagi orang yang melanggar agama dengan terang-terangan melakukan pelecehan terhadap ajaran Islam, ditakzir untuk supaya mereka tidak mengulangi lagi oleh pemerintah tentunya. Atau seperti Sayyidina Umar bin Khattab, kalau melihat seseorang di jalan gak beres, maksiat atau melakukan hal yang tidak layak, dipukul sama Sayyidina Umar dengan durrah. Karena itu dilarang untuk menyakiti sesama umat Islam. Orang Islam jangan saling menyakiti. Orang Islam jangan sampai merendahkan dan menghina. Kecuali kalau sifatnya untuk ta'zir atau had. Kalau memang orang itu mabuk, itu kena cambuk. Orang itu berzina, kena cambuk. Itu memang adalah hak, itu memang benar, dan itu adalah ajaran agama. Selain itu hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar. Hati-hati. Jangan dibuat main-main nyakiti orang Islam. Apalagi sampai membunuh. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum taqilun. Janganlah kamu membunuh satu jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuh kecuali karena memang ada hak, karena memang benar membunuhnya. Kenapa? Pembunuh digisos dengan dibunuh. Maka itu adalah
diperkenankan, tapi yang melaksanakan adalah pemerintah. Atau orang yang murtad meninggalkan sholat dibunuh. Merajem orang yang zanil muhsan dibunuh. Itu adalah karena memang al-haq itu adalah ajaran agama. Itulah Allah mewasiatkan kalian semuanya supaya kalian merenungkan dan berfikir. Masya Allah. Orang Islam ini memang harus saling bersatu. Enggak boleh menyakiti sekalipun hanya dengan ucapan, apalagi dengan pedang. Apalagi dengan cambuk. Apalagi dengan pentungan, enggak boleh. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yaitu orang Islam yang lainnya aman daripada gangguan lisannya dan juga gangguan daripada perbuatannya. Itulah orang Islam. Al-mu'min man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Orang yang beriman, kata Nabi, orang yang beriman yang lainnya merasa aman terhadap jiwa mereka dan merasa aman terhadap harta mereka. Enggak mengganggu harta, enggak mengganggu jiwa, enggak merasakan. Itulah orang yang beriman. Al-muhajir man hajara su'a wajtanabah. Orang yang dianggap berhijrah, itu bukan berhijrah dari tempat, tapi berhijrah daripada kejahatan dan menghindar daripada kejahatan. Mengganggu orang yang beriman sama mengganggu Nabi Muhammad. Mengganggu orang yang mengganggu Nabi Muhammad sama dengan orang yang mengganggu Allah. Mengganggu Allah itu berarti sudah menjadi calon penghuni neraka. Man adza mu'minan faqad adani. Siapa orang yang mengganggu orang beriman, benar-benar dia mengganggu aku, kata Rasulullah. Wa man adani faqad adallah. Siapa orang yang mengganggu aku berarti sudah mengganggu Allah. Wa man adallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengganggu Allah, maka berarti sudah menempatkan dirinya di neraka, artinya calon akan diadab di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, hati-hati. Hanya karena dibayar kamu caci orang Islam, hanya karena dibayar kamu sampai membunuh orang Islam, menyakiti orang Islam, hati-hati. Orang yang demikian ini berbahaya. Dia menjadi orang yang benar-benar terhina hidupnya nanti. Dunia seisinya jangan sampai digadaikan, ditukar dengan kamu menyakiti orang Islam, apalagi sampai membunuhnya. Jangan. La zawalud dunya ahwan 'ala Allah min qatli mu'min bighairi haqq. Dunia ini habis semuanya, itu masih lebih hina, lebih rendah, lebih murah di sisi Allah daripada membunuh satu jiwa orang mukmin tanpa ada hak, tanpa ada kebenaran. Walau anna ahla samawati wa ardih ishtaraku fi qatli mu'min la adkhalahumullahu nar. Dengarkan baik-baik ini, bagaimana? Seandainya yang di langit dan di bumi sepakat untuk membunuh satu saja jiwanya orang beriman, maka seluruhnya yang langit di bumi akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membunuh muslim secara massal, apalagi bermusuhan antara muslim satu sama lain. Jangan bergabung untuk musuhan kepada sama-sama orang Orang Islam harus bersatu, begitu seharusnya. Hati-hati ya.
Jangan sampai umat Islam ini dikacau balukan. Nabi menggambarkan orang Islam dengan orang Islam ini kal jasadil wahid, seperti satu anggota badan. Idza ishtaka udhun tada'a sa'iral jasadi wal humma. Kalau ada yang sakit di antara anggota badan kita, ngajak yang lainnya ngerasakan sakit. Tangan kecepit, mulut menjerit, walaupun mulutnya tidak kecepit. Mata menangis, mengeluarkan air mata, walaupun matanya enggak kecepit. Badan meriang semuanya. Kenapa? Karena seluruh badan. Berarti ya ada yang sakit, semuanya merasakan kesakit. Begitu orang Islam. Kalau ada tangannya kecepit kemudian enggak terasa sakit yang lainnya, berarti sarafnya udah sakit. Begitulah juga kalau ada orang Islam kena musibah, kok dia tadi itu tidak merasa prihatin, berarti imannya yang sakit, Islamnya yang sudah perlu dipertanyakan lagi. Orang Islam dengan orang Islam, mereka saling memperhatikan satu sama lain. Al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang Islam dengan orang Islam yang lainnya bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling memperkuat. Bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling memperkuat. Ini bangunan yang ada di sekitar kita. Asalnya bahan-bahannya, unsur-unsurnya lemah. Pasir berhamburan kalau ditiup angin. Begitu juga kapur, begitu juga semen. Lemah, nggak ada kekuatannya. Air kalau disiramkan ke tanah, diserap sama tanah, habis. Kena sinar matahari menguap, habis. Batu bata dikepruk, ya hancur. Tetapi ketika dijadikan satu, pasirnya dan semennya bersatu, kapurnya bersatu, airnya bersatu, diudek, kemudian batu batanya ditumpuk-tumpuk, maka menjadi bangunan yang kuat yang akan melindungi kita dari hujan, melindungi kita dari panas, melindungi kita dari angin. Itu kenapa? Satu sama lain saling bersatu. Umat Islam kalau bersatu seperti bangunan yang kokoh, yang kuat, nggak bisa akan digulingkan dengan angin atau topan. Orang kafir, orang fasik yang merusak umat Islam, mereka akan sia-sia. Kenapa? Karena umat Islam bersatu. Yang bersatu umat Islam biar kuat kita. Kekuatan kita adalah di dalam bersatu. Al-jama'ah rahmah wal furqatu adab. Bersatu itu rahmat dari Allah. Bercerai-berai itu adalah adab. Na'udzubillah min dzalik. Adab. Tuh lihat, kalau seandainya setiap orang, 100 orang satu-satu dikasih 1 biji daripada lidi sapu. Tahu lidi sapu nggak? Apa lidi sapu? Sodo. 1 orang 1 sodo. 1 lidi sapu. Disuruh bersihkan pekarangan. Bersih apa enggak? Enggak bersih kalau 1. Disuruh bersihkan rumah, bersih apa enggak? Enggak bersih. Tapi kalau 100 lidi sapu, 100 sodo diikat jadi satu untuk bersihkan pekarangan, bisa bersih apa enggak? Bersih. Bersihkan rumah, bersih apa enggak? Bersih. Umat Islam kalau sendiri-sendiri, dia tidak bersatu, maka enggak bisa akan bereskan masalah. Yang main judi 10 orang. Yang minum khamar 10 orang, yang preman 10 orang, yang ngadakan maksiat 10 orang, yang kafir 10 orang. Umat Islamnya sendiri-sendiri nggak bersatu, bisa menang? Nggak bisa. Coba kalau bersatu, jadi satu kampung, 1 desa, 1 kota, 1 negeri, maka yang menang adalah umat Islam.
Maksiat-maksiat bisa dibersihkan daripada daerah kita. Maksiat-maksiat bisa dibersihkan daripada lingkungan kita. Sendiri-sendiri. Ustadznya enggak bersatu. Kiainya enggak bersatu. Kaum musliminnya enggak bersatu. Enggak bisa. Ternyata yang kecil kadang-kadang lebih kuat daripada yang banyak. Karena itu sekarang umat Islam harus bersatu untuk membela yang benar. Bersatu untuk memberantas yang batil. Mudah-mudahan insyaallah umat Islam bersatu. Amin. Hadirin sekalian rahmatullah Allah, hujannya deras. Karena itu enggak perlu lama-lama supaya enggak keluncum ibu-ibu, kasihan. Yang sebelah sini udah ada atapnya, yang sebelah situ belum ada atapnya, Bu. Insyaallah doakan rezekinya lancar, tak buatkan atap insyaallah. Supaya yang ngaji semakin tenang dan makmur. Terakhir, pingin bantu sesama umat Islam, pingin saling kita bisa bersama-sama dan gotong royong, pingin? Dengarkan baik-baik, hitung ya, hitung. Kalau seandainya umat Islam, setiap orang membantu umat Islam 500 rupiah. Banyak apa dikit 500 rupiah? Dikit. Setiap orang 500 rupiah. Kali jumlah orang Islam 1 juta. Setiap hari 500 rupiah. Kali jumlah orang Islam 1 juta berarti akan kumpul berapa itu? 500 juta. Setiap hari 500 juta. Dari 500 rupiah jumlah manusia Islamnya 500. Jumlah umat Islamnya 1 juta. Kalau 10 juta umat Islam yang nyumbang 500-an rupiah, berarti berapa per hari? 5 miliar. Kalau 100 juta umat Islam, berarti berapa per hari? 50 miliar. Jumlah umat Islam di seluruh Indonesia ada 200 juta. Berarti 500 rupiah dari 200 juta umat Islam totalnya berapa? 100 miliar per hari. Paham nih ya? Kira-kira kalau sampean beli gula, ada 500 rupiah? Nggak ada. Beli beras, ada 500 rupiah? Nggak ada. Beli minuman, ada 500 rupiah? Nggak ada. Kalau beli paling umat Islam itu belonconya 5.000 misalnya. Kalau 5.000 kali 200 juta itu 1 triliun setiap harinya. 1 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar. Lah, sampean kalau beli gula, beli dari orang sampean beli beras dari orang sampean beli minuman dari orang sampean beliau dari tokonya orang Islam. Kalau sampean itu saling membeli kepada orang Islam yang kaya. Yang kaya orang sampean nggak beli sama orang Islam, beli gula bukan kepada orang Islam, beli beras bukan kepada orang Islam. Akhirnya yang kaya bukan orang Islam, toko-tokonya dibeli sama orang bukan tanahnya dibeli sama orang bukan Nah, sekarang umat Islam harus sadar. Kita harus beli kepada sama orang Islam. Agak mahal dikit, Bib. Niat untuk nyumbang umat Islam, biar berkah. Warung-warungnya umat Islam. Kalau mau marungnya orang restorannya orang niatannya nyumbang orang bagus jadinya. Jadi duitnya kita kembali kepada kita. Insya Allah. Kalau sudah umat Islam ini begitu sifatnya, mementingkan orang Islam yang lainnya, toko-toko kecil punya orang Islam, 5 tahun yang akan datang akan jadi supermarket semuanya. Toko-toko di pinggir jalan akan dimiliki lagi umat Islam. Sadar nggak kira-kira? Siap nggak begitu? Umat Islam beli kepada sesama umat niat membantu sesama umat
insya Allah umat Islam akan menguasai ekonomi di negeri kita sendiri. Begitu seharusnya umat Islam. Ya. Untuk sementara belinya sama umat Islam. Kemudian kalau ada produk yang Islam dari umat Islam, kita beli daripada produk Islam. Contoh, ada minuman produk santri, ada minuman produk dalwa, ada minuman produk aliasini, atau itu yang dibeli untuk minumannya. Jangan dari yang bukan orang Islam. Lah sabun belum ada, nggak apa-apa. Kalau belum ada, kita beli dari tokonya orang Kalau sudah begitu, insya Allah ekonomi dalam waktu singkat akan dikuasai sesama orang Islam yang menguasai ekonomi nantinya. Paham ya? Satu hari bisa 1 triliun, saudara. Satu hari 1 triliun disedot sama orang yang bukan Islam. Kamu nggak punya apa-apa, duitnya kamu semuanya itu. Duitnya kamu. Sekarang duitnya kita harus di tangan sesama muslim. Bisa nggak? Bisa nggak? Beli beras dari mana? Orang Islam. Beli gula dari mana? Beli kopi dari mana? Orang Islam. Beli air dari mana? Semuanya. Beli semen dari mana? Beli pasir dari mana? Beli kayu dari mana? Beli kain dari mana? Usahakan semuanya dari orang Islam. Maka insya Allah orang Islam akan menguasai ekonomi ada di Indonesia. Bisa nggak? Kalau misalnya ada sedikit lebih mahal, niat nyumbang kepada orang berkah jadinya. Ya enggak? Berkah jadinya. Cari koperasi toko restoran supermarket semuanya kita arahkan kepada kaum muslimin. Kenapa? Supaya orang Islam ini meningkat ekonominya, supaya lebih kuat. Kalau sudah kuat orang Islamnya, berarti Islamnya semakin kuat. Nah, ini disampaikan dari lisan ke lisan. Disampaikan dari lisan ke lisan. Anak-anaknya dikasih tahu. Kemudian tetangganya dikasih tahu. Keluarganya dikasih tahu. Teman-temannya dikasih tahu. Insya Allah 5 tahun yang akan datang, daerah kita, bahkan Indonesia, yang menguasai ekonomi adalah umat Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan insya Allah majlisnya kita akan berkah. Amin. Majlisnya kita manfaat. Amin. Indonesia tidak boleh kacau. Indonesia harus damai. Indonesia harus tenang. Indonesia umat Islamnya harus bersatu. Dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah. Semuanya insya Allah dalam rahmat Allah. Amin Allahumma. Amin. Ibu-ibu yang kehujanan, mudah-mudahan setiap tetesan air yang kena kepada ibu akan jadi tambahan pahala. Amin. Mudah-mudahan adem dunia sampai akhirat, Bu. Amin. Mudah-mudahan seger dunia sampai akhirat. Amin. Minta maaf kalau memang belum terlayani 100%, tapi mudah-mudahan insya Allah semua harapan kita Allah sampaikan. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan segera. Untuk yang sehat, Allah jaga daripada sakitnya. Untuk yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya. Untuk yang hamil, insya Allah melahirkan dengan semangat. Untuk yang ujian, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Ala hadini yakun ya salihah. Al-Fatihah. Ya kana dengan sana-sana mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ada pesan dari Habib Muhammad Rasyad Al-Baiti untuk kaum muslimin yang sekarang dalam keadaan sangat memperhatinkan, kita nyumbang doa. Nyumbang doa. Setiap habis sholat fardu baca
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Diulangi 11 kah? Berapa kali? Bacaan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, Allah lindungi umat Islam nih semuanya. Allah insyaallah rahmati mereka semuanya. Semua yang memusuhi umat Islam kembali malapetaka kepada dirinya. Semua yang niat jahat kepada umat Islam akan kembali kepada diri mereka. Jangan lupa baca setiap habis sholat, doakan kaum muslimin yang khusyuk supaya kita semuanya mendapat termasuk golongan orang-orang Islam yang sejati, karena Nabi menyatakan man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum, yang enggak mau peduli, tidak mau peduli dengan keadaan orang Islam bukan termasuk golongan kaum muslimin sejatinya sebenarnya. Wallahu alam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا. واغفر لوالدينا وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا
بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى Wah, salamannya libur. Aidada tasis suhbi walhamdulillah fil bad'i ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mau ke Jember ya, salamannya libur. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.